Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gafrila Pratama dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TIE tahun 2023 dengan NIM 2305-1204151. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer, saya akan menjelaskan tentang definisi memori komputer. Definisi memori komputer dalam pengertian yang lebih teknis, memori komputer merupakan sebuah tempat penyimpanan sementara atau permanen untuk program atau data yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan tugas-tugasnya. Jenis-jenis memori komputer. Memori komputer memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada memori cache, yang kedua memori register, yang ketiga memori primer atau memori utama, yang keempat adalah memori sekunder. Yang pertama memori cache. Memori cache merupakan memori komputer yang dimana menggunakan basis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori cache merupakan memori dengan jenis yang lebih cepat dibandingkan dengan memori lain, dengan kinerja yang tinggi, dan merupakan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Cache memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan memori utama, dan kadang-kadang disebut juga sebagai memori CPU karena letaknya yang sangat dekat dengan chip CPU. Berikut ini merupakan tingkatan dari memori cache. Yang pertama, L1 cache. Cache L1 juga dikenal sebagai cache onboard, internal, atau primer. Cache ini dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache L1 bervariasi, berkisar dari 8 KB hingga 128 KB. Lalu yang kedua ada L2 cache. L2 cache dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder, yang dimana cache ini membutuhkan waktu akses yang cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard dan tidak dibangun ke dalam CPU seperti cache L1. Ukuran cache L2 berkisar dari 128 KB hingga 1 MB. Lalu yang ketiga ada L3 cache. Level cache L3 umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. L3 cache dibangun ke dalam motherboard. Kecepatan dari L3 cache ini sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Yang kedua, memori register. Memori register merupakan tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari memori komputer. Memori register merupakan bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, dan 66 dan 64 bit. Memori register berguna untuk menyimpan sementara instruksi, data, dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respons yang lebih cepat ke CPU. Yang ketiga, memori primer atau memori utama. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary, memori, dan cache memori. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat dibandingkan memori sekunder karena
memiliki cache atau memori register yang memberikan respons lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya atau ketika komputer dimatikan. Memori primer memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan memori sekunder, dan kapasitas memori utama juga terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Yang pertama RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori ini merupakan perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. RAM sendiri digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM bersifat volatil, yang artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di dalam RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. RAM sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan juga SRAM. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini merupakan memori read only, yang artinya hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan, tetapi tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot sebuah komputer. ROM memiliki sifat non-volatil, yang artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan ataupun tidak dialiri listrik. ROM sendiri terdiri dari beberapa jenis, yakni MROM, EROM, EPROM, EEPROM, dan Flash ROM. Selanjutnya ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, yang dimana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun dengan harga lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Berbeda dengan memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Maka sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Berikut ini adalah karakteristik dari memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Lalu yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil, artinya meski tidak dialiri listrik atau komputer dimatikan, data akan tetap tersimpan. Yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis, seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang keempat, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan ketika listrik dimatikan. Yang kelima, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Memori sekunder sendiri terdapat beberapa jenisnya, seperti contoh yang pertama hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil, yang artinya secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan atau ketika tidak dialiri daya. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar,
dan biasa ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi, teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Lalu yang kedua ada floppy disk. Floppy disk merupakan sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy diskette yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah salah satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini merupakan jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, maka diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak lagi digunakan karena kapasitas penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Ketiga, CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik yang merupakan singkatan dari compact disk. Perangkat ini merupakan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD sendiri memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB dengan menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. CD sendiri di pasaran terdapat 3 jenis, diantaranya yang pertama adalah CD-ROM yang merupakan singkatan dari Compact Disk Read Only Memory, lalu yang kedua ada CDR yang merupakan singkatan dari Compact Disk Recordable, dan yang ketiga ada CDRW yang merupakan singkatan dari Compact Disk Rewritable. Keempat adalah DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang merupakan singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. DVD memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dengan penyimpanan atau jumlah penyimpanan data yang lebih besar dibandingkan compact disk. DVD pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh perusahaan Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips yang memang merupakan 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenisnya, seperti DVD-ROM, yakni DVD Read Only Memory, lalu DVD-R, yakni DVD Recordable, dan DVD-RW, yakni DVD Rewritable atau Erasable. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD sendiri berkisar dari 4,7 GB hingga 17 GB. Yang kelima ada Blu-ray disc. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak dan lebih besar data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD ataupun DVD. Sebagai contoh, compact disk memungkinkan kita untuk menyimpan data 700 MB data, dan DVD mampu menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB. Namun, Blu-ray disc dapat menyediakan 28 GB ruang untuk menyimpan data dengan ukuran fisik yang sama dengan CD dan juga DVD. Lalu yang keenam ada pen drive. Pen drive merupakan perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pen drive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data.
Pendrive menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari suatu komputer ke USB pen drive. Kapasitas penyimpanan pen drive berkisar dari 64 MB hingga 128 GB, bahkan bisa lebih daripada itu. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam mengatakan sesuatu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.